Allah mengetahui lemahnya hamba dalam bermuamalah dengan Allah. Malas maksudnya. Di antara tanda-tanda malas adalah bila beribadah itu terpaksa. Orang yang malas dalam beribadah dengan Allah Subhanahu wa taala selalunya akan mencari excuse, bagaimana saya katakan, atau tertipu dengan amalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Santri Kampung TV. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat iman, Islam, rezeki yang halal dan thayyiban, rezeki yang barakah dan berlimpah. Sahabat channel Santri Kampung TV, mari kita mengaji bersama Habib Ali Zainal Abidin. Semoga apa yang beliau sampaikan nantinya menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Jom tidak membuang masa, kita simak bersama. Allah Subhanahu wa taala mengetahui kekurangan hamba di dalam beribadah kepadanya. Maka Allah mewajibkan kepada hamba-hamba itu ketaatan-ketaatan dan memaksa mereka menggiring dengan diikat dengan perintah kewajiban. Rasulullah bersabda, Tuhanmu merasa takjub dengan kaum yang untuk masuk ke syurga terpaksa untuk dipaksa dengan ikatan. Mewajibkan kepada kamu untuk berkhidmat kepadanya, kepada Allah. Dan sesungguhnya Allah tidak mewajibkan apa-apa ke atas dirimu, melainkan untuk memasukkan kamu ke syurganya. Kata-kata hikmah ini menerangkan kepada kita mengenai muamalah hamba kepada Allah, sikapnya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dijelaskan ada beberapa keadaan hamba di dalam beribadah. Ada yang beribadah dengan semangat. Ada orang yang beribadah dengan malas, dan itu ramai dan itu banyak. Malas di sini maksudnya berat untuk beribadah. Ada orang beribadah enjoy. Ada orang beribadah seronok. Ada orang beribadah senang. Ada orang yang dia rasa susah kalau tidak beribadah. Ada orang yang kalau ingin diperintahkan beribadah, yang untuk melaksanakan kewajiban beribadahnya mesti dipaksa. Diancam. Kalau kamu tak ibadah, kamu akan dihukum. Kalau kamu tidak melakukan apa yang diperintahkan, maka kamu akan menanggung kerugian. Diberi ancaman. Ancaman ini tidak perlu bagi orang yang seronok dalam ibadah, karena dia tak diperlukan ancaman untuk dia ada seronok beribadah, tak diancam pun. Kalau tak ada neraka, tak ada syurga, dia seronok ibadah, dia enjoy dengan ibadahnya. Hatta tak ada syurga, tak ada neraka. Tetapi adanya syurga, adanya neraka, ini adalah untuk merangsang, untuk memaksa kepada hamba itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hal ini katanya Allah mengetahui lemahnya hamba dalam bermuamalah dengan Allah. Malas maksudnya. Di antara tanda-tanda malas adalah bila beribadah itu terpaksa. Bila beribadah melakukannya dalam keadaan malas nak bangkit, atau menunda-nunda dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mencari excuse. Allah Maha Ghafur. Saya kalaupun berdosa, dia satu hari pun kalau saya minta ampun, diampunkan juga dosa saya. Mencari excuse seperti ini adalah sikap malas hamba di dalam bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya katanya Allah Maha mengetahui kelemahan hamba dalam bermuamalah kepada Allah. Malasnya, mencari excuse-nya, menunda-nunda dalam beribadahnya. Maka supaya dia terselamat daripada malas ini, aujaba alaihim wujuda ta'atihi, maka diwajibkan oleh Allah untuk beribadah. Engkau nak malas ke, nak menunda ke, nak cari excuse ke, tak ada. Ini wajib, obligation,
mesti dibuat, mau dalam keadaan terpaksa atau tidak, mau dalam keadaan uzur atau tidak, wajib untuk dilaksanakan, tak ada excuse. Oleh sebab itu, sikap hamba bila hal-hal yang sunnah, bila diperintahkan, kenapa kamu tak buat sunnah? Kan sunnah je. Atau kenapa kamu tidak melakukan perbuatan yang sunnah? Yang wajib dari Allah kan yang wajib saja, bukan yang sunnah. Mungkin dia pakai dalil lagi. Bukankah itu ada kan dalam hadis Nabi dikatakan, katanya sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya buat yang wajib saja, yang haram saya tinggalkan, yang boleh saya lakukan, lainnya saya tak buat, adakah saya masuk syurga? Kalau hanya dengan melakukan yang wajib saja, yang haram saya tinggalkan? Kata Nabi, ya, kamu akan masuk syurga. Maka dia mengatakan, kalau begitu saya tak akan tambahkan ibadah saya selain daripada yang wajib sahaja. Dia pergi. Nabi mengatakan, qad aflaha wa bihi in shadaq. Kalau dia betul buat yang wajib saja, dia pasti masuk syurga. Dia akan guna dalil ini, itu sahabat pun buat yang wajib saja. Kita bukan sahabat. Alasan seperti ini adalah bukti kalau dia itu lemah semangat ibadahnya. Tapi kalau orang yang dia ibadahnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala dengan semangat, dia sentiasa akan melihat kurang pada ibadahnya sebanyak mana yang ia buat. Contohnya dalam hal ini, para anbiya dan para malaikah. Baginda Rasulullah SAW yang sampai membengkak kedua kakinya kalau beribadah, masih ia mengatakan, ya Allah, aku belum cukup menyembahmu dengan sebenar-benar sembahan, dengan sebenar-benar ibadah. Aku belum cukup ibadah kepadamu dengan sebenar-benar ibadah. Ada malaikat dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mulai dicipta sampai hari kiamat dalam keadaan rukuk. Ada yang dalam keadaan sujud. Ketika dibangkitkan, katanya, ya Allah, aku belum sempurna beribadah kepada Engkau dengan sebenar-benar ibadah. Walaupun sebanyak itu ibadah yang dilakukan, tetap dia melihat kekurangan pada ibadah. Ini orang yang bijak bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeza dengan yang pertama, orang yang malas dalam bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang malas dalam beribadah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala selalunya akan mencari excuse, bagaimana saya katakan, atau tertipu dengan amalnya. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan fa inna Allah yudhillu man yasha' wa yahdi man yasha' fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat inna Allah 'alimun bima yasna'un. Adakah orang yang tertipu dengan hiasan amalnya dan dilihat amalnya itu baik? Tidakkah kamu melihat orang yang tertipu dengan amalnya? Tertipu dengan amalnya, dia beramal tapi tertipu dengan amalnya sendiri. Fara'ahu hasanan, dia melihat amalnya itu baik, dia yang tengok, dia yang tertipu. Siapa orang tertipu dengan amalnya? Boleh jadi orang kafir yang berbuat baik di atas muka bumi ini, berbuat macam-macam kebaikan. Ya, dia berbuat kebaikan, tolong orang, bantu orang susah. Cuma problem yang paling besar dilakukan oleh dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kena mesti bezakan antara perbuatan itu baik dengan perbuatan itu ibadah. Setiap perbuatan ibadah pasti baik. Perbuatan baik belum tentu ibadah. Apa bezanya? Kalau perbuatan ibadah itu adalah amal baik yang dilakukan karena Allah. Kalau perbuatan baik belum tentu ibadah, orang berbuat kebaikan yang ditujukan bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolong orang, apa sebab? Humanity. Tolong orang, apa sebab? Tak sedap lah kalau tak tolong orang. Beri sedekah kepada orang susah, apa sebab? Kasihan dia. Jika motif pada perbuatan baik yang dilakukan olehnya sekedar dengan dasar humanity, kemanusiaan, berarti bukan karena Allah. Melainkan kalau ya, ini unsur kemanusiaan yang diajarkan dalam agama kita oleh Allah dan oleh Rasulnya, di sini ibadah karena melaksanakan apa yang disuruh oleh Allah dan Rasulnya untuk menghargai tentang nilai kemanusiaan. Tapi ini tidak pure hanya masalah kemanusiaan sahaja, tanpa ada kerana Allah yang suruh kita untuk berbuat baik kepada orang lain karena dasar kemanusiaan.
Yang namanya ibadah pasti baik, yang perbuatan baik belum tentu ibadah, melainkan bila ia dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bila dilakukan karenanya. Idan fa'aujaba alaihim wujuda ta'atihi, maka diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan-perbuatan yang baik, berbuat yang taat, diwajibkan. Apa sebab? Dipaksa. Apa tujuan dipaksa? Fasaqahum ilaihi bisalasilil ijab. Maka manusia itu digiring, dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan beribadah dengan ikatan-ikatan kewajiban. Ajiba rabbuka min qaumin yusaqun ilal jannati bisalasil. Fil hadis yang nyatakan Tuhanmu merasa takjub akan orang yang ingin dimasukkan dalam syurga tapi dipaksa. Ada orang masuk syurga dipaksa. Patutnya orang pergi syurga tak payah dipaksa. Ya kan, orang bebas dari penjara. Tak mau saya nak duduk penjara, seronok di penjara. Tak ada orang akan merasa begitu. Tawarkan dengan keindahan-keindahan yang ada dalam syurga. Tak nak, saya suka neraka. Kan orang tidak waras yang berpikir begitu. Tapi karena ramainya orang yang lebih banyak mendahulukan malasnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dipaksa oleh Allah untuk masuk syurga. Dengan apa paksaannya? Dengan kewajiban-kewajiban tadi. Oke, telah menonton atau kita telah mengaji bersama Habib Ali Zainal Abidin. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah, dan rezeki yang barakah dan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian saja dari kami. Manakala ada kesalahan dan kekurangan, kami sebagai manusia biasa tidak luput dari salah dan lupa. Mohon maaf yang tiada batasnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.